Muqaddimah Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah berarti pembukaan. Ia diturunkan di Mekah dan terdiri dari 7 ayat. Ia adalah surah pertama-tama yang diturunkan dengan lengkap di antara surah-surah yang ada dalam Al-Quran dan termasuk golongan surah Makkiyah. Surah ini disebut Al-Fatihah, yang berarti pembukaan, karena dengan surah inilah dibuka dan dimulainya Al-Quran. Dinamakan pula Ummul Quran atau Induk Al-Quran atau Ummul Kitab, artinya induk Alkitab, karena dia merupakan induk bagi semua isi Al-Quran, serta menjadi intisari dari kandungan Al-Quran, dan karena itu diwajibkan membacanya pada setiap sholat. Dinamakan pula As-Sab'ul Mathani, 7 yang berulang-ulang, karena ayatnya 7 dan dibaca berulang-ulang dalam sholat. Surah ini mengandung beberapa unsur pokok yang mencerminkan seluruh isi Al-Quran, yaitu nilai keimanan. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa terdapat dalam ayat 2, di mana dinyatakan dengan tegas bahwa segala puji dan ucapan syukur atas sesuatu nikmat itu bagi Allah, hanyalah bagi Allah. Karena Allah adalah pencipta dan sumber segala nikmat yang terdapat dalam alam ini. Di antara nikmat itu ialah nikmat menciptakan, nikmat mendidik, dan menumbuhkan. Sebab kata Rob dalam kalimat Robbul Alamin tidak hanya berarti Tuhan dan penguasa, tetapi juga mengandung arti tarbiyah, yang yaitu mendidik dan menumbuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa segala nikmat yang dilihat oleh seorang dalam dirinya sendiri dan dalam segala alam ini bersumber dari Allah. Karena Tuhanlah yang maha berkuasa di alam ini. Pendidikan, penjagaan, dan penumbuhan oleh Allah di alam ini haruslah diperhatikan dan dipikirkan oleh manusia sedalam-dalamnya, sehingga menjadi sumber berbagai macam ilmu pengetahuan yang dapat menambah keyakinan manusia kepada keagungan dan kemuliaan Allah, serta berguna bagi masyarakat. Oleh karena keimanan atau ketahuan itu merupakan masalah yang cukup pokok, maka di dalam surah Al-Fatihah tidak cukup dinyatakan dengan isyarat saja, tetapi ditegaskan dan dilengkapi oleh ayat 5, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Yang dimaksud dengan yang menguasai hari pembalasan ialah pada hari itu Allah lah yang berkuasa. Segala sesuatu tunduk kepada kebesarannya sambil mengharap nikmat dan takut kepada siksaannya. Hal ini mengandung arti janji untuk memberi pahala terhadap perbuatan yang baik dan ancaman terhadap perbuatan yang buruk. Ibadah yang terdapat pada ayat 5 semata-mata ditujukan kepada Allah. Nilai-nilai hukum pada surah Al-Fatihah. Jalan kebahagiaan dan bagaimana seharusnya menempuh jalan itu untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Maksud hidayah di sini ialah hidayah yang menjadi sebab dapatnya keselamatan, kebahagiaan di dunia dan akhirat, baik yang mengenai keyakinan maupun akhlak, hukum-hukum dan pelajaran. Nilai-nilai kisah pada surah Al-Fatihah. Kisah para nabi dan kisah orang-orang dahulu yang menentang Allah. Sebagian besar dari ayat-ayat Al-Quran memuat kisah-kisah para nabi dan kisah orang-orang dahulu yang menentang Allah. Yang dimaksud dengan orang yang diberi nikmat dalam ayat ini ialah para nabi, para siddiqin atau orang-orang yang sungguh-sungguh beriman, syuhada atau orang-orang yang mati syahid, solihin atau orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat, maksudnya al-maghdubi dan ad-dallin ialah golongan yang menyimpang dari ajaran Islam. Lain-lain, perincian dari yang telah disebutkan di atas terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran pada surah-surah yang lain.